sebuah kehormatan buat kami, Pak Jun, karena selama ini Posmetro dengan PLN itu terjalin kemitraan yang cukup baik. Makasih ya Pak Arianto perkenalannya, dan terima kasih juga nih sambutannya. Alhamdulillah ya, di ruangan ini siang hari ini kita bisa berkumpul lah. Wawasan baru untuk saya Pak, untuk saya pribadi. Mungkin diri saya pribadi saya perkenalkan dulu. Nama tadi udah disebut ya, Zulhamdi. Kalau di PLN Batam ini dibilang baru enggak juga Pak. Pernah ya? Udah 2 bulan lebih nih. Oh, 2. Ya, kalau lagu Bang Toib udah 1 kali lebaran saya sini Pak. Lagu Bang Toib. Ya. Jadi nggak baru lagi Pak. Intinya, tapi kalau untuk pengalaman pelayanan, karena kalau kata Bapak tadi bermitra, kita tuh memang harus bermitra Pak. Ya, karena kita tuh sama-sama pelayan Pak. Ya. Ya. Yang dikelolanya berbeda. Kalau kami itu lebih pengelolaan kelistrikan, mungkin Bapak pengelolaan informasi. Dan tantangan namanya kita pelayanan itu, ini karena yang kita layanin itu manusia ya. Kalau dulu huruf I itu lupa titiknya, tidak masalah Bu. Kalau sekarang, ini mungkin tim editor yang lebih paham. Berita itu lupa titiknya, jadi pembahasan. Kalau dulu penyambungan sebulan, 2 bulan setelah pembayaran tidak bermasalah kalau di PLN. Pelanggan tahu, dilayanin 20 hari, oh alhamdulillah saya cepat. Setelah bayar 20 hari udah nyala. Tapi kalau sekarang enggak Bu, dibayarnya siang ini, sore dia nanya kapan mau disambung. Saya sudah bayar tadi. Ya, itu lumrah, itu manusiawi lah Pak ya. Dan karena itu ya, baik di sisi PLN lah ya, di sisi PLN terus butuh informasi terkait kebutuhan pelanggan itu. Ya, kalau tadi mungkin anekdot lah ya bahasanya ya, bayar sore, bayar siang, sore minta nyala. Tapi itu bisa kita rasakan. Dan sebagian pelanggan pun udah tahu kalau kita bayar siang ini, besok atau lusa sudah terpasang. Jadi mindset-mindset itu perlu kita tumbuhkan. Kenapa kita tumbuhkan? Gimana cara menumbuhkannya ya? Salah satunya dengan media ini, Pak. Tapi pengalaman yang sudah ada, lebih cepat mindset itu tumbuh dari pengalaman lingkungan sekitarnya. Kalau kita berbicara iklan, kalau pelayanan PLN lebih bagus, hari ini nyambung 2 hari, 3 hari, udah terpasang, itu apa ya dibaca atau enggak. Tapi kalau pengalaman tetangganya yang ngomong, percaya? Ya, ya itu. Ya, gitu. Itu kalau pengalaman baik, apalagi kalau pengalaman buruk. Nah, dengan bermitranya kita ini, baik itu pengalaman baik, pengalaman buruk, itu kan mungkin bisa kita poles. Itulah jagonya editor, Pak. Tim Bapak ini. Ya, dan itulah kenapa kita bermitra. Dan prinsipnya semua orang lah ya, semua lah, karena kita punya pengalaman hidup. Bermitra itu bisa kalau visinya sama, visi misinya sama. Kalau visi kita udah sama tadi, kita sama-sama melayani masyarakat. Misi mungkin berbeda karena memang core bisnis kita berbeda. Ya. Tapi saya yakin dengan visi yang sama ini, mitra itu mungkin kalau dulu masih terbatas, mungkin bisa ditingkatkan. Karena kalau bisa diperbaiki, kenapa sih harus dipertahankan? Ya, Bapak tadi ngomong, ya kita tuh harus step by step meningkatkan segala sesuatu. Ya, perbaikan dari hari ke hari harus di sisi ya kerjasamanya atau apa. Dan saya berharap ke depannya koreksi terhadap PLN. Saya nggak ngomong berita jelek. Ya, karena
pemberitaan jelek itu sama dengan tadi asumsi saya pengalaman di pelanggan itu perlu juga untuk kami, Pak. Iya. Ya, karena kami kan berkantornya di Batam Center tuh. Mm-mm. Belum tentu suara Nagoya itu sampai ke telinga kami. Ya, itu butuh. Tapi kan kita tuh punya standar ya, maksudnya apakah ini mewakili dengan sekian ratus ribu pelanggan kami ini suara satu ini, apakah layak berita itu diangkat? Itu kan butuh konfirmasi menurut saya. Bukan kami meniadakan PLN itu super perfect, enggak. Tapi ya ilmu statistik lah yang ngomong ya. Ini mewakili suara pelanggan atau mau kalau bahasa itunya ini mewakili suara oknum. Ini PLN yang salah atau oknum yang salah? Ini kan perlu konfirmasi, Pak. Ya, saya berharap koreksi-koreksi atau berita-berita jelek kayak gitu terkonfirmasi, Pak. Dan sepemahaman kami di pengalaman yang ada, baik terbentuknya mitra ataupun tidak, etika wartawan kan terkonfirmasi dulu, Pak. Ya, saya berharap itu makin ditingkatkan. Dan kalau saya lihat komunikasi Pak Mukti tadi, Pak Furkon tadi dengan kawan-kawan di sini, itu tidak terbatas. Saya berharap kedepannya saya bisa diterima juga. Kayak Pak Bukti, kayak Pak Furkon ya, dalam tanda kutip kita berbicara fair dong, ya. Batam benar dari pulau sendiri, tapi kan sebagian orang mindsetnya Batam itu masih di Sumatera, Pak. Iya, walaupun pulau sendiri ya, tapi sebagian orang ngomong Batam itu di Sumatera, Pak. Ya, saya berasal dari Sumatera juga, jadi terkait budaya itu segala macam, saya lihat tidak ada perbedaan, Pak. Tidak ada perbedaan. Dan dengan heterogennya kita di sini, kemajemukan kita di sini, saya rasa ya komunikasi kita lebih mudah. Ya, tantangan tersendiri. Saya ambil contoh nih, bukan mau menjelekkan. Mungkin kalau budaya di Jawa, orang Jawa, bahasa basinya mungkin terlampau tinggi. Orang Pak Mukti terlampau to the point. Dengan adanya heterogen ini, to the point dengan bahasa basi tadi, itu kan cair di Batam. Ya, kita bukan jadi orang Jawa di Batam, bukan jadi orang Batak di Batam, tapi ya jadi orang Batam. Inilah heterogennya di sini. Dan saya yakin, dan saya yakinnya dengan diterimanya saya ini di sini, di ruangan yang lumayan sejuk lah ini. Ya, di ruangan yang ini, mudah-mudahan dalam tanda kutip mitra PLN dengan Pos Metro itu bisa kita perbaikin dan kita tingkatkan. Mungkin itu gambaran. Kalau perkenalan saya detailkan, saya orangnya Furkon. Ya. Sumbar. Untuk sekarang anak istri masih di Banten, karena sebelumnya saya di Banten. Karena ini menunggu kenaikan kelas nanggung kan, dan naik dulu kelas, mungkin diboyong ke sini. Tapi selama masa bulan depan udah ujian, dia orang sayang kalau dipindahin. Itu gambarannya, istri 1, anak 3, berasal dari Sumatera Barat. Ada yang mau ditanya terkait pribadi? Kalau anu itu pindah-pindah gitu ya, Pak ya? Bisa ceng kemana saja ya? Seluruh Indonesia atau seperti apa? Iya. Sebelum di Banten, saya di Bukit Tinggi, kampung halaman saya sendiri. Itu gambarannya. Jadi di Bukit Tinggi, di Banten saya dinas kurang lebih setahun, nggak sampai setahun. Di Bukit Tinggi setahun lebih, 1 tahun 4 bulan.
Kalau di Lampung kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Semua kabupaten, kota, kecamatan itu kalau ada orang Lampung di sini mungkin duluan saya nginjak daripada orang lain. Karena sebagai Lampung itu orang Lampung sendiri belum nginjak karena saya di PLN dan dulu murni orang operasional, jadi ya keliling lah. Termasuk yang belum dilistriki. Karena kita yang mau melistrikin ya. Gitu. Jadi kalau Lampung udah jadi kampung halaman anak saya. Anak saya lahir di sana. Lampung. Itu gambaran dan satu lagi informasi. Informasi kalau ngomong PLN Batam itu terpuruk, sebenarnya kondisi titik terendahnya sekarang PLN Batam itu, Pak. Bukan kemarin. Terpuruk dalam apa ini? Secara perusahaan. Kenapa saya ngomong tarif PLN itu sudah 7 tahun tidak naik? Wah, bahaya nih. Bahaya. Ini kan kita berbicara perusahaan. Ya. 7 tahun tidak naik. Ibu bandingkan aja. Kalau sekarang tren emas itu naik, harga emas 5 tahun kemarin dengan harga emas sekarang itu udah 200% lebih. Itu tuh kan dibeli, listrik itu kan diciptakan dari gas, dari BBM. 7 tahun itu udah, ya kita pakai kurs emas aja lah. Kita orang kampung ini. Harganya udah 2 kali naik. Tapi kan ada apa? Subsidi dari Nggak ada. negara? Nggak ada. Kalau PLN Batam nggak ada. Untuk PLN Batam? Iya, nggak ada. Jadi nggak ada. Yang berlaku subsidi itu di luar Batam. Dan itu untuk yang ampere rendah ya? Tergantung tarif dan golongan. Ya. Tarif itu kan ada tarif rumah tangga, tarif bisnis, golongan 1, golongan 2. Berarti hebatlah Batam. Saya sangka Batam itu disubsidi. Sekarang disubsidi sama induknya. Holding. Iya, itu. Jadi kalau titik terendah itu sekarang. Ya, kurs dolar naik, Bu. Kita beli gas pakai dolar, Pak. Kita minjam pakai dolar. Ya bayar bunga, bayar pinjaman pakai dolar. Tapi tak akan naik kan? Paling tidak ini kan bukan masyarakat ini kan baru ibaratnya baru keluar lah dari penderitaan COVID gitu kan. Dimana ekonomi juga belum bagus gitu kan. Tiba-tiba ada kenaikan listrik, itu kan pasti akan menimbulkan gejolak juga di masyarakat. Dan saya yakin kalau PLN Batam itu pasti bijaksana kan, melihat kondisi masyarakat gitu. Kalau PLN Batam dibilang bijaksana, kami berani open book lah. Open book itu maksudnya buka-bukaan. Bikin kue ini, kami beli terigunya berapa, beli ininya berapa, packingnya berapa. Ada untung nggak ini? Ya. Kalau kita berlandaskan COVID, ya ini kan musibah ya, yang sudah ada tanggapan pemerintah. COVID itu kan ya wabah, bencana nasional ya, udah apa namanya istilahnya kemarin tuh? Pandemi yang di anggaran negara pun ada. Dan itu tidak tersentuh anggaran negara itu untuk PLN Batam. Apakah PLN Batam tidak terkena dampak pandemi? Ada, sangat malah. Ya, jadi dengan kondisi sekarang, makin banyak kami jual, makin banyak hidup AC ini, makin tekor kita, Bu. Iya. Jadi, apakah kenaikan tarif itu, ini kita berbicara sebagai orang dapur, Pak. Tarif itu, untuk persen per persen, rata-rata pemakaian ibu rumah tangga, satu rumah, 200 kWh lah ya. 200 atau 300 kWh. Berapa ampere itu?
Enggak, KWH-nya yang saya omongin. Oh, KWH-nya. menghabiskannya ya. Ya, KWH-nya. Ya, bukan dayanya ya, Daya. bukan daya. KWH-nya. Yang kalau di sini nggak ada prabayar ya? Bukan. Oh ya. Ya kan dari sisi pemakaian itu kan ada tuh Pak, stand lalu, stand akhir, dikurangin, itulah KWH-nya. Berapa? Itu paling 200 Pak. 200. Dan kalaupun naik, saya anggap nih, tarif ini naiklah 200 atau 300. Kita kalikan, naiknya berapa sih? Apakah berdampak terhadap rokok kita? Enggak, saya pastikan enggak. 200 kWh kali 300 rupiah. Berapa Pak? 6.000. Tapi nyanyian ini COVID ini, mohon maaf nih Pak, ini bukan menyanggah yang Bapak sampaikan tadi. Iya. Ini kita berbicara rumah per rumah, tapi dampaknya terhadap penyelamatan berapa? Gila. Ya, karena saya berani ngomong kayak gitu ya karena dampaknya kalau seandainya berkelanjutan, tidak ada juga kepastian tarif. Tarif itu kan bukan PLN Batam yang menentukan, Pak. Ya. Yang menentukan pemerintah. Akhirnya, induk kami, ya sudah, kita samakan aja dengan yang lain. Jadi nggak ada lagi. PLN Batam ini nggak ada. Maksudnya Pak, samakan? Kita tidak ada pemberlakuan, tidak ada lagi direktur di sini. Kembali ke zaman wilayah khusus mungkin dulu. Ya, mungkin sama dengan Bintan itulah. Kalau Bintan itu dapat subsidi itu dari pemerintah. Bintan. Kalau Batam enggak. Ya, yang ada itu yang dimakan, gitu. Ya, itu gambarannya. Jadi sekali lagi ini mungkin prakata juga ya. Bukan kami lepas tangan. Kenaikan tarif, kalaupun naik tarif disetujui sama DPR melalui pemerintah, itu tidak berdampak dalam tanda kutip ke pelanggan. Ini bukan saya membatasi dulu ya. Ya hitung-hitungannya itu, hitung-hitungannya tadi. Misalnya lagi-lagi nih saya hitung, boleh dilihat, saya anggap aja lah naiknya 300. Ataupun fatalnya 500, tapi 500 nggak mungkin. 500 itu per apa Pak? Per KWH. KWH-nya? Sekarang rata-rata penjualan kami itu di 1.400, tapi 500 itu nggak mungkin. 1.400. Paling tinggi, tapi kajian itu ya mungkin pemerintah lah ya. Kalaupun naik ya kalinya itu berapa? Berapa KWH sih per rumah itu makanya? Rata-rata saya 400 lah. 400 kali 200. 400 Naik KWH? Iya, 500. Kalikan 400.000 atau 400 KWH? 400 kWh. 44. Sini tadi baru lihat di sini. 44. Bayaran sekitar 500-an. 400. Itu di harga berapa? 14. 14. Kalau naik jadi Kalau seandainya 400, Bapak bayarnya berapa per bulan? 400. 500 sama. 520, 500 apa? 520. Ya, sekitar mungkin nggak sampai 400, Pak. Kalau seandainya 400 kali 14 itu 56. 560. Nah, ya, sekitar itu lah. Iya. Sama amondemen, itu tambah amondemen sama apa? Perawatan. BPJU. Oh, BPJU. Kan jadinya sekian gitu kan. Iya. Kan ada itu Bu, PPJU sama itu. Iya. Kan kalau yang PLN yang segitu. Iya. Iyalah, berarti kamu di 300 Sekian lah. Oh, Iya. abonemennya mungkin yang mahal. Berapa abonemen? BPJ-nya 8% ya. Enggak, abonemennya berapa? Biasanya Kan nggak ada abonemen kan? Berapa ampere? 10. Pak Bukti, ada kan abonemen? Ada Pak Bu. Kalau yang 6 ampere itu 35.000 ya. Ya sekitar itu lah yang rumah nama lah. Enggak, gini. Ini mungkin koreksi kalau saya salah, Pak. Saya yakin dengan holding pemberlakuan tarif sama. Nggak ada abonemen. Ini pastikan ya, rekening minimum yang ada. Kalau abonemen itu kita pakai 10,
bayar 12 ya, itu abodemen ya, duanya abodemen. Tapi kalau seandainya rekening minimum, rekening minimumnya 2 kWh, kita pakai 4, kita bayar 4, bukan 6. Tapi kalau kita pakai 1, bayar 2. Itu rekening minimum. Tapi Setahu saya, abodemen loh, Pak. Kalau kita mesti abodemen. Kalau bayar abodemen dibuat orang. Karena kebetulan saya ada apa? Saya catat kan, saya lihat ada abodemennya 35.000. Itu yang minimal karena nggak ada orangnya kan. Jadi dia 35.000, jadi setiap bulan 80.000-an lah saya bayar. Nggak ada pemakaian itu karena ada biaya tadi PPJ-nya apa? PPJU. Iya. Tapi tulisannya abodemen, 35.000. Ini biar- Di struknya tadi ya Bu ya? Iya, di struknya ada. Iya, di struknya ada. Biasanya ibu-ibu lebih teliti dia masalah bayar masalahnya kan. Iya, jadi di struknya itu Pak, betul saya kan langganan Shopee ya. Nanti kan ada disebutin itu, tarik ke berapa pemakaian, terus kemudian abodemen 35.000, terus tambah itu tadi yang PPJ-nya itu. PPJU. Ada. Biaya beban di situ. Baru tambah administrasi kita bayar di mana seperti itu sekitar Iya. 500. karena kalau di luar Batam ya, PLN di luar Batam, kalau saya ini untuk perhitungan rekening belum. Kalau di luar Batam itu tidak ada abodemen, Bu. Tapi kalau seandainya tidak dipakai, mungkin namanya masih biaya beban atau rekening minimum sebanyak kurang lebih 35.000 itu. Sebanyak kurang lebih. Nah, PPJ pajak penerangan jalan, itu nguncinya ke pemakaian. Iya, tergantung pemakaian kan? Ya, bukan ke abodemen. Ini mohon itunya lah ya, yang paham proses bisnis perhitungan rekening di Batam. Jadi kalau seandainya memang ada abodemen, ada PPJ-nya harusnya 0, Bu. Kalau nggak ada pemakaian, karena kuncinya ke KWH, kan dia nggak pakai tadi, ngalinya ke KWH. Ya, nah kalau yang di luar ada rekening minimum, mungkin ya sekitar kalau 4 ampere ya, 4 ampere daya 900 itu kurang lebih rekening minimumnya itu 36 kali rupiah per KWH. Rupiah per KWH kalau di sini 14 kali 36 kurang lebih 52 sekian ya, 54. Tapi PPJ-nya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada pemakaian. Kecuali 36 KWH itu ada pemakaiannya 18 ditagih sama PLN 36 karena rekening minimum tadi. Kalau dulu kita pakai kartu halo lah ya, pakai kartu halo, pakai nggak pakai kebayar 120. Iya. Kalau lebih dari 120 udah ditagih sesuai pemakaian. Nah, kurang lebih abodemen yang saya maksud rekening minimum itu kayak kartu halo tadi lah. Ya, kalau menurut saya sih, misalnya ya ada niat dari PLN untuk kenaikan. Yang pertama memang harus ada sosialisasi, mensosialisasikan dulu, sehingga masyarakat tidak terkejut juga. Karena buat masyarakat, kata naik itu secara psikologi sudah membuat panik. Iya. Padahal tadi Pak Zul bilang sesungguhnya kalau kita lihat tidak terlalu besar kalau naik tinggal dikalikan pemakaian tadi kan, total KWH-nya. Tapi itu kan kadang nggak nyampe gitu kan. Yeah. Taunya pokoknya masyarakat naik nih, PLN naik, itu secara psikologi sudah naik. Kalau naik sudah anu aja gitu kan. Padahal naiknya itu berapa, terus untuk apa, kalau hitung-hitungannya seperti apa gitu kan. Jadi ada semacam sosialisasi dulu ke masyarakat sehingga masyarakat bisa nerima. Oh iya, karena sesungguhnya PLN naikkan berapapun kita kan nggak bisa apa-apa. Konsumen tak bisa ngapa-ngapain, dia harus terima kan gitu. Apalagi listrik itu kan kebutuhan pokok. Mau tak mau masak, mau apapun harus ada listrik gitu kan. Yeah. Itu Pak Zul. Yeah. Apalagi dengan, nah ini kan ini yang ditandai masyarakat Pak Zul. Kalau listrik sudah mati, sering mati itu, nah ini berarti tanda-tanda
naik. PLN minta naik. Ya, mungkin saya tambahin ya. Mungkin di pembukaan tadi ya, kalau bahasa saya tuh sering pengalaman, Bapak kan sudah punya pengalaman tarif naik di sini dan dampak atau segala macamnya, dan perubahan yang ada di masyarakat sekarang ini. Maksudnya perubahan yang ada itu masyarakat kan makin cerdas. Dan saya tuh berharap melalui tangan Bapak atau mulut Bapak, mindsetnya, ya kita harus gimana lagi, ini bukan zamannya. Ya kalau enggak, ya listrik itu kebutuhan pokok, ya. Misalnya ini saya membandingkan, maksudnya tol itu naiknya sekarang silent, Pak. Tarif tol dari 100 per km sekarang ada yang udah di atas 1000. Dan nggak tahu ini gorengan atau apa. Katanya tarif tol tuh tiap tahun akan naik 5%. Kenapa orang nggak komplain? Karena ada pilihan. Ya bahasanya itu pasti ya kalau kami membandingkan ya kami ada pilihan jalan umum. Yeah. Dalam tanda kutip, PLN ada pilihan nggak? Ada, Bu. Genset banyak orang jual. Tapi kan pilihan yang saya sampaikan tadi, itu rupiah per kWh tahu nggak? 3.000, Bu. Plus berisik. Ya berapa harga solar, berapa harga bensin? Paling banter sebagus-bagusnya genset, itu paling bagus nih gensetnya. 1 kWh itu 1 liter itu paling bagus ini ya. Ya 2,5 kWh lah. Nah, itulah ya, kami kan bakar solar juga, Bu. Itulah yang ditanggung sama PLN Batam. Ya, berisiknya itu ya, berisik genset itu kami tanggung sama ini. Pasti akan ada statement kayak gitu. Ya, kamu digaji untuk itu. Tapi saya menyampaikan ini karena saya digaji untuk itu juga, gitu loh. Ya, melalui bapak-bapak lah ya, bapak ibu, ya mindset PLN Batam itu monopoli, tidak. Saya pastikan tidak. Karena tarif bukan kami yang menentukan. Tarif bukan kami yang menentukan. Kebetulan di Batam ini ada juga, Bu, yang punya wilayah usaha selain PLN Batam. Ya. Silakan dilihat tarifnya. Ya. Ya kita kan sebetulnya kalau kami ditopang sama PLN Holding, kalau beliau itu ditopang sama swasta murni. Yang nopang kami kan PT juga, Bu, tapi namanya PT PLN. Perusahaan juga, tapi PT PLN judulnya, di mana PT PLN ini dipunyai sama pemerintah. Ya jadi itu. Tapi gini Pak Zul, bisa enggak misalnya untuk soal kenaikan tarif tadi? Kan kita ya enggak tahu PLN Batam. Kita kan masih terlalu tergantung pada bahan bakar fosil ya. Mau gas lah, mau batu bara, mau saya nggak tahu PLN Batam masih batu bara atau enggak. Kenapa kita tidak melihat bahwa ada energi baru terbarukan, misalnya tenaga matahari, terus panas bumi ya, terus kalau air laut saya nggak tahu lah. Kenapa tidak di Batam gitu kan berpikiran model-model seperti itu gitu. Kalau gas pasti naik terus gitu kan. Batu bara, apalagi batu bara nih soal emisi. Seperti apa sih yang dilakukan oleh PLN Batam untuk energi yang baru terbarukan itu? Untuk energi terbarukan, saya sebelum ngomong Batam saya ngomong PLN dulu. PLN itu kan ditugaskan juga ya transformasi energi, green energy lah bahasanya, energi hijau. Dari Pak Presiden Pak Jokowi itu kan menargetkan 2030
2030 berapa persen Pak? 24 ya? Iya. Zero. Iya. 2060 ya? 2030 itu berapa? Iya, 2030 itu 24% lah. 24% itu udah energi terbarukan. Dan salah satu, kalau PLN Holding, kalau kami ini masih anak perusahaan Pak. Ada subholding, ada holding, ada subholding, dan ada anak perusahaan. Subholding dan anak perusahaan ini yang digerakkan, ditugaskan untuk energi terbarukan itu PLN Batam. Salah satunya ditunjuk anak perusahaan Batam untuk membangun tenaga surya di Tata Jabar, Pak, di Jawa Barat. Itu ada 100 MW. 100 MW peak namanya, MW peak. Itu sudah. Nah, kenapa nggak di Batam dibangun? Ya, itu pertanyaan. Energi terbarukan, kalau matahari itu kan kelihatannya 12 jam ya? Ya. Kalau hitungan teknisnya, matahari itu dengan bentangan penangkap cahaya matahari itu cuma 4 jam, Pak. Efektifnya. Ya, Jam aja yang terhitung 4 jam dia cuma. Ya, maksudnya di jam 8 dapat 30. Jam 9 dapat 35. Hitungan 12 jam itu dapat 4 jam. Ya udah, kalau dapat 4 jam, gimana bikin 4 jam ini 24 jam? Kan yang bikinnya kayak gitu. Karena satu hari itu 24 jam. Itu butuh teknologi baterai namanya, Pak. Teknologi baterai itu masih sangat mahal sekarang, Pak. Dan terus berkembang. Dan yang mahalnya itu memang teknologi baterai, bukan teknologi suryanya, penangkapnya itu. Kalau penangkap suryanya mungkin kalau dibilang nggak ada perbaikan, pasti akan ada perbaikan terus. Tapi teknologi baterai apakah sudah ada perbaikan? Sudah banyak perbaikannya, tapi cost-nya masih tinggi. Saya asumsikan gini, HP aja. HP itu mungkin zaman jadul lah ya, sebelum pakai data. Sebelum ada pakai data ini, masih Nokia berlaku. Itu baterainya segede ini, Bu. Iya. Kalau bahasanya HP pelempar anjing dulu ya. Dan itu tahannya cuma 8 jam, Bu. Kalau Android ini dengan teknologi baterai sekarang ini, Ibu matikanlah pakai data itu, pakai untuk nelpon saja. Itu bisa tahan 3 hari, Bu. Itu udah perkembangan teknologi baterai. Nah, dengan perkembangan sudah signifikan itu, harganya masih mahal sekarang. Dan namanya teknologi itu akan tambah murah, Bu. Akan tambah murah. Jadi investor dalam tanda kutip yang mengembangkan energi terbarukan ini menunggu murah, Bu. Itu udah hukum bisnis. Udah nunggu itu. Jadi itu gambarannya. Panas bumi ada. Kenapa nggak dikembangkan di sini? Titiknya nggak ada. Karena Batam ini secara geografis tidak punya patahan untuk itu. Ya kemungkinan matahari ya, yang surya tadi ya. Kalau angin nggak tahu saya, udah pernah disurvei atau enggak gitu ya. Tapi kalau surya kayaknya karena kita panasnya minta ampun ya. Ini kan beda, Pak. Enggak, beda. Jadi gini, temperatur beda dengan cahaya matahari, Pak. Iya. Suhu jadi. Enggak, iya, suhu. Kita kan menang karena kita negara tropis kan, di mana matahari selalu ada gitu. Jadi ini kan rahmat Tuhan yang dikasih ke bangsa Indonesia. Nah, manfaatkanlah. Cuma kan tergantung sama kita nih. Mampu nggak kita mengelola ini gitu. Yang kita sudah dikasih sumber daya alam yang luar biasa itu. Iya. Kalau baterai, kayaknya bahan bakunya itu dari Indonesia kan, kayak untuk apa, lithium ya, yang nikel. Nikel ya. Kan mestinya kita nggak terlalu susah lah. Teknologinya, saya kan nggak ngomong bahannya tadi. Teknologinya, Pak. Teknologinya tadi itu. Jadi ya itu, Pak. Tenaga surya itu bukan panas. Kalau teknologi berkembang, ini kalau teknologi baterai berkembang, kalau kita kumulatifin 1 tahun, Pak,
di daerah non tropis pun jumlah pembangkit itu, penangkap tenaga surya itu dimanapun sama Pak, dalam 1 tahun. Tapi bulan ini dia dapat cuma 4 jam atau 5 jam, bulan besoknya kan dia dapat lebih dari 12 jam. Kalau kita rata 12 jam. Nah, itulah gunanya teknologi baterai tadi Pak. Dan kami sudah terbantu juga. Nggak tahu kalau Batam ini ya, kan sudah banyak Pak. Sekarang di Jakarta kalau saya lihat ya, perumahan-perumahan itu siang itu udah pakai tenaga surya. Ya, di atas atap rumah. Tapi itu anunya dari PLN atau persorangan itu Pak, kalau yang seperti itu? Apanya pengadaannya? Iya. Pengadaannya persorangan Pak. Persorangan? Iya. Berarti kalau itu nanti bisa perorangan, akan PLN dong? Merusak penjualan PLN? Iya. Iya. Kalau semuanya orang pakai. Iya. 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 Kalau itu murah, iya kan? Masalahnya dia mahal barangnya. Bukan, kalau Enggak BOP Bu, BOP Bu. Murah. 3 jutaan sekian lah. Yang sekian itu ya. Iya. jadi nanti rumah tangga itu bisa pakai surya. Jadi hanya industri lah yang akan sama PLN. Yang mengadakannya PLN ya Pak ya. Tapi KWH produksinya langsung ke dia kan? Untuk dia saja. Produksinya Sistemnya gimana Pak? sebenarnya sistemnya itu material juga dari kita, Ya. dan juga KWH juga ke mereka. Harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal juga. Jadi sebenarnya itu tadi itu menyampaikan apa yang saya katakan itu, bahwa PLN itu juga ya memang harus berubah mindsetnya. Iya. Memang harus Pak. Ya karena kalau enggak PLN ini akan kayak Telkom nanti. Ya kan karena gini, Batam ini kan terus berkembang nih. Bahkan kita sudah ada proyek strategis nasional di Rempang, di mana itu pasti membutuhkan kebutuhan listrik yang cukup besar. Kan harus siap nih PLN Batam untuk mensuplai itu kan, karena ini kan masalah investasi besar yang ratusan triliun ada di situ. Nah, kalau Pak Sekber, seperti apa kesiapan PLN Batam Pak untuk proyek strategis nasional yang Rempang itu? Seperti apa kesiapannya? Itu kan PSN ya Pak ya, proyek strategis nasional dalam tanda kutip, bukan saya ngomong bypass. Ya. Dan itu semua pemerintahan termasuk BUMN Samyana Wata'na lah kalau bahasa sayanya. Jadi nggak ada halangan itu Pak, termasuk untuk sisi energinya. Dari sisi energi ini kan kalau namanya perusahaan itu kan bukan butuh listrik saja Pak. Ya mungkin butuh gas itu segala macam. Tapi saya bisa memastikan karena berbicara Rempang ini sebagai PSN, siap. Mana yang duluan tumbuh, industrinya atau listriknya? Itu pertanyaannya kayak ayam sama telur. Nah, jadi itu Pak. Ya. Tapi nih Pak Zul, apa strategi jangka panjang PLN untuk memenuhi kebutuhan peningkatan listrik untuk Batam ini? Kan pasti ada dong strategi-strategi yang dilakukan. Jadi gini Pak, kalau kita bilang strategi itu bukan lagi strategi, tapi itu udah berupa roadmap lah bahasa kami. Kami itu punya Pak RJPP, nanti jaringan ini kan ada jaringan 150 Pak, SUPT itu ada, dari mana ke mana, dibangun kapan, RJPP. Kami ada punya juga RUPTL, itu 5 tahunan rencana umum, dan itu dilegalkan sama pemerintah. Karena kenapa? Dan kami ada juga RKAP yang bersifat tahunan. Ada Pak, pembangkit ini nanti dibangun di sini, jaringan ini dibangun di sini, ada. Dan proyeksi kami pun terhadap kebutuhan ada Pak, dari tahun ke tahun. Ya maksudnya kayaknya Rempang itu butuh daya tahun 2025 itu sekian. Itu kami sudah punya Pak. Dan itu kayak RUPTL dari tahun ke tahun itu berubah. Misalnya RUPTL 2024, 2029. Saat 2025 ditinjau Pak. 2025 sampai 2030 apa? Itu akan tiap tahun akan ada perubahan. Itu, Pak. Berarti bisa berubah ya. Meskipun ini sudah kan 5 tahun tadi Bapak bilang.
kita sudah punya rencana nih 5 tahun. Ya. Tetapi 1 tahun itu kan ada evaluasi. Ya. Nah, di situ ada perubahan. Ya. Tapi ini Pak, yang sering dan akhirnya masalah perawatan itu yang akhirnya bergilir macam-macam itu. Itu maintenance perawatan. Apakah itu tidak bisa diantisipasi sebelumnya gitu kan? Bahwa oh ini yang satu ini harus ada perawatan, mau pindah ke sini. Tidak tiba-tiba nah, tapi nanti akan wah perawatan atau ternyata ada kendala, berpetir lah atau macam itu kan buat masyarakat oh itu alasan aja gitu kan. Sehingga kebutuhan listrik masyarakat Batam itu tidak akan terganggu gitu. Oke, saya jawab dulu di sisi pembangkitnya ya. Di sisi pembangkitnya, karena kita sudah terkoneksi dari berapa pembangkit, itu tidak akan ada, walaupun ada pemeliharaan di sisi pembangkit, itu tidak akan ada pemadaman. Sekarang Tanjung Kasam. Ya. Tanjung Kasam itu padam satu Pak, lakukan pemeliharaan sekarang. Udah 2 minggu lebih nih, nggak ada padam kan? Ya. Kalau di sisi pembangkit, tapi kalau di sisi supply yang dilakukan pemeliharaan ada sih yang dilakukan pemeliharaan secara online tetap hidup, tapi cost-nya terlampau besar dan tantangannya terlampau besar. Bapak udah pernah ke setrum belum? Strom. Tapi 20 kan mental kan Pak, yang mental itu 20 ya? Semuanya sama. Oh mental ya? Tapi efeknya aja beda. Karena kan arus itu kan dia turun naik. Kalau orang yang berpengalaman kena setrum, ada yang ngomong ketarik, ada yang ngomong kepentar. Ya. Tergantung dia ngena itu di kurva pas naiknya atau pas turun. Kan ada kurva arus bawa. Iya. Gelombang itu 50 kali dalam 1 detik. Kita sebut dengan 50 Hz. Jadi ya makanya saya omongin di pengalaman orang yang kesetrum, ya nggak ada yang benar, ya benar semua, nggak ada yang salah. Saya kok merasa ketarik, saya merasa kayak itu, ya dong. Nah, bedanya 220 dengan 20 kV, ya gelombangnya tadi. Berarti malah bahaya dong Pak kalau ada perangkap petir, karena petir masih masuk ke situ meskipun langsung dinetralkan, tapi kan pasti ngajar ke situ terus kan? Dia tuh nggak netral Pak. Kurang lebihnya gini. Kalau bahasa pemeo kita itu membuang air garam ke laut. Kebetulan laut itu banyak garamnya. Cuma Iya. Jadi elektron yang dibuang petir itu kayak membuang garam itu. Yang garam itu tetap. Tapi dia nggak langsung netral Pak. Jadi misalnya Bapak buang garamnya di tempat yang nggak langsung mencair garam itu, ya kurang lebih gedung itu habis nangkap petir, ya kayak gitulah, masih kerasa asinnya sama lingkungan sekitar. Dan kami sudah coba juga penangkal, karena petir itu kan cuma ilmunya yang ada sekarang, baru ilmu pengalaman dalam tanda kutip. Katanya petir itu menyambar ke tempat yang lebih tinggi. Iya. Tetangga lagi gembala kerbau di bawah pohon, diembat juga sama petir. Bukan pohonnya. Bukan pohonnya. Logikanya kan harusnya kayak gitu. Iya. Nah gitu juga lah. Kenapa jaringan nggak dipakai? Penangkap petir sudah dipakai, tapi petirnya sirkel gitu. Ya gimana saya? Kurang lebih gambarannya itulah Bu. Udah berapa SKS kita kuliah?